Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana setapan untuk membuat akun bank atau rekening bank dan juga jurnal, baik itu setapannya maupun pembuatan barunya. Jadi di sini ada beberapa langkah yang harus kita persiapkan. Yang pertama itu adalah membuat nama banknya, lalu rekening banknya atau nomor bank akunnya, lalu yang terakhir nanti ada jurnal. Jadi di sini kita lihat dulu di bank sendiri itu pembuatan nama banknya itu cukup sederhana. Jadi di sini kita hanya perlu mendefinisikan nama banknya saja. Untuk bank identifier, address, dan communication itu tidak perlu diisi. Oke, jika banknya sudah ada, kita bisa lihat di sini sudah ada beberapa bank ternama. Jadi sebenarnya tidak perlu ditambahkan. Mungkin kalau misalkan ada bank baru, kita baru bisa menambahkan jika ada permintaan dari cash management ataupun accounting, seperti itu. Selanjutnya jika nama banknya sudah dibuat, kita lanjut ke bank akun. Jadi di bank akun ini adalah pembuatan nomor rekening, nama bank, dan juga location dari bank tersebut. Jadi saya ambil contoh BNI ya. Nah ini ada bank BNI. Jadi sebelum kita membuat rekening bank, itu biasanya kita ada beberapa file acuan, yaitu file Excel data bank tarikan Adam Pierre dan juga file segmen bank revision. Seperti itu. Jadi ini untuk acuan kita. Jadi misalkan saya ambil contoh yang ini nih. Ada bank BNI dengan nomor rekening seperti ini. Kita coba cari. Oke, jadi di sini itu perlu kita definisikan dulu nih akunnya berapa, akun itu nomor rekeningnya, lalu kode. Nah, kode di sini adalah kode lokasi. Jadi selain yang dua file tadi itu ada file COA for Odoo RKAP. Nah, ini ada updatean terbaru. Nah, di sini kodenya itu adalah untuk location. Jadi perlu kita definisikan nih locationnya itu masuk location mana. Biasanya kita perlu koordinasi dengan tim CM ataupun tim accounting. Jadi mereka akan menentukan atau mereka akan mengajukan nomor rekening ini itu adalah dari wilayah kantor regional Jabar, kantor regional Jatim, dan lain-lain seperti itu. Jadi untuk di sini untuk karena regional Jabar itu kodenya 0601, maka di Odoo kita masukkan kodenya 0601. Untuk tipe sendiri itu biarkan saja normal, defaultnya normal. Company-nya itu perlu di set sesuai dengan company yang sedang kita buka sekarang. Karena ini di Kisel maka dia akan otomatis terbaca di Kisel. Begitu juga dengan akun holdernya. Lalu banknya itu sendiri itu kita isi dengan bank yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti itu. Misalkan karena di sini BNI sudah ada, jadi kita langsung aja pilih BNI. Misalkan tadi kita membuatnya Bank Jago, misalkan kita tinggal cari aja Jago. Nah ini udah ada Bank Jago. Seperti itu. Karena di sini BNI, maka kita pilih banknya BNI. Untuk currency dan akun holder name itu tidak perlu diisi. Jadi defaultnya dikosongkan saja. Jika sudah, kita klik save. Seperti itu. Ini untuk bank akun. Nah, selanjutnya ke jurnal. Nah, jurnal ini nanti yang memang akan didefinisikan untuk pada saat transaksi internal transfer ataupun payment. Nah, di sini kenapa perlu dibentuk jurnal? Karena dia akan tercatat di jurnal dan itu memerlukan accounting skema. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama kita masuk dulu ke modul accounting, lalu kita pilih configuration, lalu kita pilih jurnal. Nah, di sini itu ada list beberapa jurnal seperti jurnal AP internal, ada jurnal petty cash, ada jurnal bank, ada juga untuk general jurnal atau yang biasanya disebut GJ. Jadi didefinisikannya di sini. Nah, karena sekarang kita akan membuat jurnal bank, maka kita cari bank yang ingin tadi kita buat. Jika belum ada, biasanya saya ngeceknya dengan cara memasukkan nomor rekeningnya. Seperti gini. Nah, ini karena sudah ada, jadi kita pakai contoh yang ini aja. Kita buka. Nah, untuk misalkan ada pembuatan baru, itu yang diperlukan data-datanya adalah nama banknya dan juga nomor rekening. Jadi formatnya seperti ini. Nama banknya apa, strip, lalu diikuti dengan nomor rekening.
Selanjutnya untuk tipe, karena di sini jurnal bank kita pilih tipenya bank. Lalu untuk data yang di bawah ini tidak perlu kita isi, ini sesuaikan saja atau biarkan saja default kosong. Company-nya untuk company di sini tetap harus menggunakan company yang sedang kita buka, dan jika ada permintaan dari company lain maka kita harus men-setupnya atau membuat akunnya itu atau jurnal itu di masing-masing company. Seperti itu, karena dia akan mengaruh ke accounting skema yang telah di-set di masing-masing company. Seperti itu. Location, kita set locationnya, kita pilih Jabar karena tadi dia data acuan juga Jabar. Misalkan ada pengajuan juga, nanti pengajuannya harus tahu ini untuk rekening dari location mana. Lanjut ke bawah itu ada tab journal entries. Di sini ada source code, ini default. Biasanya saya men-setupnya itu berdasarkan nama banknya, misalkan BNI 01 atau misalkan Mandiri MDR 02. Lalu next number itu mengikuti dari angka yang ada di source code-nya. Seperti itu. Ini karena waktu dulu masih default, jadi penamaannya seperti ini. Jika ada yang baru, kita define aja baru source code-nya dan juga next number-nya. Lalu untuk accounting skema, debit account dan credit account, ini perlu di-set mengacu pada file yang telah kita punya, yaitu ada segmen bank dan juga tarikan Adam Pierre. Nah, di sini kita bisa lihat nomor rekening tadi itu masuknya ke Bangkol BNI 2. Di sini berarti kita pilih Bangkol BNI 2. Nah, untuk data location dan data accounting skema ini biasanya sering terjadi kesalahan. Dari user tuh banyak biasa komplain. Jadi kita perlu acuan yang dari segmen bank. Jadi misalkan dari user komplain ini bank BNI ini harusnya masuknya locationnya bukan Jabar tapi Jatim. Nah, itu kita bisa counter, kita memiliki data bahwa bank ini masuknya ke kantor regional Jabar. Apabila mau ada perubahan, itu silakan koordinasi beremail ke akunting. Jadi nanti kita terima arahannya dari akunting. Begitu juga dengan akunting skema. Misalkan dia harusnya masuknya Bangkol 1. Nah, di data kita tuh Bangkol 2. Nah, itu bisa jadi memang data kita yang belum update atau memang terjadi kesalahan pada user. Makanya untuk memastikan kita harus konfirmasi dulu ke tim akunting. Oke, selanjutnya bank akun. Nah, ini yang tadi sudah kita buat sebelumnya di HR Management. Itu ada di bank akun ini, menu general setting, lalu pilih bank account yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini karena kita sudah buat, jadi kita tinggal kopikan saja nomornya, nanti otomatis langsung muncul. Namun apabila biasanya saya setupnya langsung di sini biar nggak ribet. Jadi kalau misalkan belum ada bank akunnya, saya langsung create and edit aja, lalu masukkan data-data yang diperlukan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Seperti itu. Oke, karena udah ada, dia langsung otomatis keisi banknya. Lalu ini dibiarkan saja defaultnya. Lalu untuk advanced settings, defaultnya seperti ini. Jadi advanced settings ini kita harus masuk mode developer atau mode debug. Jadi baru si tab advanced setting ini akan muncul. Nah, di sini itu ada pilihan option untuk allowed cancelling, dan metodenya itu ada normal atau reversal. Nah, ini penyesuaiannya kita bisa adjust sesuai dengan kebutuhan. Jika ingin bisa di-cancel jurnalnya, maka kita checklist. Jika tidak, maka kita unchecklist. Seperti itu. Karena di sini di setup bisa, jadi kita checklist, lalu metodenya itu menggunakan reversal. Jika memang ada kebutuhan untuk normal, kita tinggal pilih saja normal. Seperti itu. Nah, jika sudah, kita klik save. Kurang lebih seperti itu setapan untuk bank, akun bank, dan juga jurnal bank. Jadi apabila ada kendala, silahkan dilihat kembali, di-review kembali videonya. Namun jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke tim ERP. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.